Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang didampingi oleh kodam berilmu tinggi dan sakti. Kalau kita berbicara masalah kodam, untuk mendapatkan sebuah kodam itu ada berbagai macam cara. Yang pertama, ini secara alamiah itu karena turunan leluhur. Jadi kodamnya leluhur dulu itu mendampingi keturunannya yang energinya selaras. Kemudian yang nomor dua, dengan amalan tertentu seperti puasa, wirid, ataupun membaca doa-doa tertentu, itu juga bisa. Kemudian yang nomor tiga itu bisa dengan pengisian daripada orang yang mempunyai daya supranatural tinggi, jadi diisi, itu bisa. Kemudian yang keempat bisa dengan menggunakan media bertuah atau benda pusaka, itu juga bisa mendapatkan kodam. Jadi kodam itu adalah pembantu yang mendampingi dan membimbing kita dari alam gaib, dari makhluk alam gaib. Nah, makhluk alam gaib ini energinya juga beda-beda, ada yang negatif, ada yang positif. Lah biasanya kalau panjenengan itu dasarnya memang orang baik, ya energi yang mendampinginya nanti atau kodamnya ya pasti positif. Kalau dasarnya orang tersebut itu kurang bagus energinya, nanti yang mendampinginya biasanya juga energinya kurang bagus. Makanya hati-hati di sini. Itu karena apa? Keselarasan energi. Kalau tidak selaras ya kodamnya pasti pergi. Itu. Nah, tanda-tandanya orang yang didampingi kodam berilmu tinggi atau sakti, itu yang dirasakan biasanya yang pertama, orangnya itu biasanya bisa melihat masa depan dan juga bisa melihat masa lalu. Nah, ini termasuk keistimewaannya atau kelebihannya orang yang didampingi kodam berilmu tinggi dan sakti. Jadi tembus masa depan, itu tembus apa yang akan terjadi besok. Kadang-kadang kecelakaan itu sudah diberi gambaran dengan jelas. Ini kalau memang kodamnya ini berilmu tinggi. Nah, biasanya orang yang semacam ini justru itu tidak mengungkapkan rahasia-rahasia di masa depan. Nah, cara Jawa itu ndisi kersa, tidak boleh. Karena apa, akan terjadi kebocoran energi. Nanti lemah orangnya, jadi lemah. Makanya apa? Biasanya menggunakan sanepan-sanepan atau bahasa yang tersembunyi. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor dua, tandanya atau cirinya, itu biasanya orang tersebut itu sering dihampiri oleh makhluk-makhluk dari alam gaib. Bahkan bisa berinteraksi langsung dengan makhluk alam gaib. Karena apa? Pancaran energi kodam yang berilmu tinggi itu tadi akan bisa menarik makhluk-makhluk alam gaib untuk mendekat, ingin berinteraksi dengan orang tersebut. Nah, ini yang nomor dua. Jadi hal-hal yang urusannya dengan makhluk-makhluk alam gaib itu bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi. Bahkan kadang-kadang makhluk alam gaib itu dengan sengaja itu ya menampakkan wujudnya di hadapan orang itu tadi. Jadi hal yang biasa sudah, itu hal yang lumrah. Kemudian yang nomor tiga,
tandanya kalau orang tersebut itu didampingi oleh kodam berilmu tinggi dan juga sakti, itu disegani oleh banyak orang. Karena apa? Aura kewibawaannya itu terpancar. Energi dari keilmuan kodam yang mendampingi tadi, yang tinggi tadi, energinya besar. Dia akan bisa menarik orang-orang lain itu untuk mendekat. Auranya berwibawa. Daya pesona, karismanya ini juga menonjol banget dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini salah satu keistimewaan orang yang didampingi oleh kodam berilmu tinggi dan juga sakti. Kemudian yang nomor 4, tandanya kalau orang itu didampingi oleh kodam berilmu tinggi dan sakti, itu bisa merasakan getaran ataupun energi orang-orang yang ada di sekitarnya. Di samping itu, ketika ketemu dengan orang yang energinya itu selaras atau seimbang, itu bisa merasakan dengan jelas. Jadi sekujur tubuhnya ini seperti ada getaran, kayak kena setrum. Nah, itu salah satu keistimewaannya orang yang didampingi oleh kodam berilmu tinggi dan juga sakti. Kemudian yang nomor 5, tandanya kalau orang itu didampingi oleh kodam berilmu tinggi dan sakti, itu biasanya orang tersebut itu dalam hidupnya itu mengalami banyak sekali cobaan dan ujian. Kadang-kadang itu sakit terlalu lama, kadang-kadang dalam bekerja itu selalu gagal saja, macet saja. Nah, itu biasanya semacam itu. Kadang-kadang dalam rumah tangganya, dalam hal asmara, kadang-kadang itu sering tidak bagus. Kadang-kadang kalau yang masih muda ataupun yang masih jomblo itu sulit mendapatkan jodoh. Itu ujian biasanya. Nah, kalau bisa melampaui ujian itu, biasanya kodam berilmu tinggi dan sakti itu tadi langsung paten ya, mendampingi orang tersebut. Jadi itu tadi, ujian atau cobaan itu tadi sebenarnya untuk menyelaraskan energi daripada kodam itu tadi dengan energi orang yang akan didampinginya itu tadi. Kalau sudah selaras, aman. Di samping itu juga melatih orang yang akan didampingi itu tadi supaya apa? Lebih tahan uji, lebih sabar, lebih memasrahkan dirinya kepada Gusti Kang Karya Jagat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Kemudian yang nomor 6, tandanya kalau orang itu didampingi kodam berilmu tinggi dan sakti, itu biasanya banyak sekali mengalami hal-hal yang di luar nalar manusia, lumrah. Contohnya, orang itu kadang-kadang berbuat itu kadang-kadang seenaknya. Dalam artian itu ora karepe dhewe. Kadang-kadang ngomong meskipun muda ngomong tua, penuh nasihat-nasihat. Kadang-kadang ngomong, oh itu loh di depan sana itu tadi ada begini. Tapi biasanya memang kalau sudah selaras itu menggunakan bahasa-bahasa simbol biasanya, sanepan-sanepan. Kemudian yang aneh lagi, biasanya juga ucapannya ini biasanya sering menjadi kenyataan. Jadi sabdo dadi. Makanya memang harus berhati-hati kalau memang sudah banyak kejadian-kejadian yang dialami orang itu tadi dan betul-betul itu menjadi kenyataan, harus berhati-hati sekali dalam mengucapkan segala sesuatu. Harus dikontrol emosinya, ini sangat penting supaya apa? Nanti tidak mencelakakan orang lain dan juga mencelakakan dirinya sendiri. Jadi itu
ada 6 tanda, 6 tanda orang yang didampingi oleh kodam berilmu tinggi dan sakti. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.